Selamat malam, salam jumpa pemirsa RRI Net dan sahabat budaya dari ujung utara NKRI RRI Tahuna saat ini dalam obrolan budaya. Pemirsa RRI Net, kalau di peta Indonesia, Kabupaten Kepulauan Sangihe hanya berupa titik. Bahkan kalau dilihat dari jauh, pasti tidak akan kelihatan. Tapi jangan salah, pemirsa RRI Net, walaupun kecil tetapi menyimpan begitu banyak budaya tradisional. Saat ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat salah satu budaya Sangihe, pembuatan perahu sampai kepada cara penurunan perahu secara tradisional. Saya Alfrina Tamarindang akan menemani Anda dan saya tidak sendiri, pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya. Sudah ada narasumber, ada dua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembuat perahu, Bapak Othniel Makasaiha. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bagaimana, sehat ya, Pak? Sehat-sehat. Sehat. Baik, yang kedua ada budayawan anggota Badan Adat Kabupaten Sangihe, Bapak Lukman Makapuas SPD. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kerea habare. Marun semaha. Iya, kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pendengar RRI untuk menanyakan kabar menggunakan kalimat Kerea habare, itu artinya apa kabar? Kemudian tadi sudah dijawab oleh Bapak Lukman Makapuas dengan Marun semaha, yang artinya sehat walafiat. Penonton RRI Net, sebelum kita lanjut, kita akan menuju ke tempat pembuatan perahu di Kampung Bira, Kecamatan Tabukan Tengah. Ada reporter kami, Mary Sasenga. Salam jumpa penonton dan sahabat budaya di seluruh tanah air. Pepatah mengatakan lain daerah, lain pula adat dan budaya. Dari sini, dari ujung utara NKRI RRI Tahuna, kita akan mengetahui lebih jauh lagi bagaimana cara pembuatan perahu secara tradisional. Penonton RRI Net, saat ini saya bersama dengan salah seorang pembuat perahu yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saat ini saya bersama dengan Pak Spener Palit. Baik, Pak Spener Palit, bagaimana kabar? Ya, kabar baik, Ibu. Luar biasa ya. Ini adalah salah satu tempat di mana masyarakat Kampung Talengen membuat perahu. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Spener. Pak Spener, di Kabupaten Kepulauan Sangihe ada proses pembuatan perahu yang dilaksanakan secara tradisional. Boleh dijelaskan itu? Ada, Ibu. Itu mulai dari tahun 60-an itu pembuatan perahu dengan alat manual. Jadi mulai pembuatannya pakai peda, tidak punya alat strom, pakai skap manual, baru tidak punya sensor, pakai tamako, tapi bisa dibangun ya sampai selesai perahunya. Sampai selesai ya. Iya. Ada yang mengatakan bahwa kalau dulu tidak menggunakan alat ukur, itu menggunakan apa? Iya benar. Itu salah satunya opa saya sendiri, Ibu, Iya. membuat kapal. Dia membuat kapal memakai ukuran jingkal. Jadi Ukuran jingkal, kayak iya, begini ukuran jingkal. Baru tinggi kapal dia ukur pada tinggi badannya. Tapi perahu itu selesai dengan baik dan dia boleh beroperasi. karena kan kalau membuat perahu, penonton itu tidak sembarangan ya, harus imbang, jadi harus diukur dengan baik. Itu manual juga semua. Manual. Penonton RRI Net, kalau kita melihat di belakang saya, ini adalah salah satu contoh perahu yang sementara dibuat oleh masyarakat Kampung Talengen. Ini masih berupa
bagan atau kerangka kapal yang nantinya akan dibuat sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk berlayar atau dipakai di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kalau biasanya membuat kapal seperti ini itu berapa lama? Memakan waktu berapa lama? Ya, kalau seperti ini ukuran 12 meter biasanya kalau tenaga tukang 2 orang itu 2 bulan sampai selesainya pekerjaan. Satu perahu begini dibuat oleh 2 orang saja. 2 orang saja. Itu dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. Kalau untuk bahan bakunya kayu diambil dari mana? Ya, kayu dari hutan, diambil dari hutan. Kapuracak. Masih ada tersedia di sini. Masih ada tersedia, cuma agak jauh dari pinggir jalan raya. Masuk ke dalam hutan. Masuk ke ya? dalam dengan per kilo lah. Per kilo. boleh dikata. Oke, Pak Spener, kalau dulunya prosesi mulai dari membuat perahu itu kan ini yang saya dengar ada mulai dari penyiapan bahan bakunya itu harus melihat bulan atau cuaca atau seperti apa? Iya benar Ibu. Dulunya orang tua-tua dulu mulai dari pemotongan lunas saja harus tiba pada bulan mati. Itu lunas Ya. apa Pak Spener? Ya, Kalau lunas itu apa? ini balok yang bagian bawah. Oh ini lunas ini adalah Iya, balok yang bagian bawah. Ya, Lunas. asnya begitu ya. Baru dipasang juga harus sesuai dengan putaran bulan. Ya, biasanya kan bulan 3 ya, ya kan pertama, kedua, ketiga, bulan ketiga biasanya Januari, dipasang. Maret. Ndak, bulan kalau dalam bahasa Sangihe pakesah karuane katelune. Oh. Seperti itu. Jadi harus bulan ketiga Iya, itu bulan diambil ketiga. bulan ketiga. Terus prosesnya Baru dibuat, setelah selesai baru diluncurkan, harus memakai menurut tradisi, menurut orang tua dulu harus pakai akar-akar bunga. itu ketika hendak akan diluncurkan. Diluncurkan. Sudah Jadi selesai. 2 hari sebelum sudah dipersiapkan akar-akar bunga wangi, dicampur dengan air, baru membuat nasi kuning bersama telur ayam kampung. Baru pada malamnya mereka akan menyajikan, menurut kepercayaan mereka bahwa kapal ini punya penunggu. Mhm. Seperti itu. Jadi disajikan begitu pada Disajikan. malam harinya. Disajikan pada esoknya baru diluncurkan. Menurut kepercayaan orang tua dulu, termasuk saya punya opa. Jadi setiap untuk meluncurkan harus ada Harus prosesi seperti itu ya, adat seperti Iya, itu. ada. Terus ketika diluncurkan, adakah yang prosesi lainnya yang dilakukan secara tradisional? Sudah tidak ada Ibu. Hanya pada malam hari itu ketika pada paginya perahu diluncurkan. Seperti itu. Ada prosesi yang dibuat oleh orang tua. Dan itu berlaku untuk perahu yang bagaimana? Apakah semua perahu yang besar atau dalam ukuran kecil semuanya prosesnya seperti itu? Semua berlaku mulai ukuran kecil sampai kapal. Sampai kapal besar. Kapal penumpang. Itu orang tua dulu. Jadi katakanlah dibuat sesajen seperti itu Iya, ya. ada sesajen. Kalau di tempat lain namanya sesajen. Sesaji. Kalau sampai sekarang itu bagaimana? Apakah proses itu masih dilakukan? Ya kalau orang tua masih ada orang tua pembuat kapal yang umur dari 60-an ke atas masih di Kepulauan Sangihe ini masih. Tapi kalau untuk yang sekarang ini sudah lebih menggunakan teknologi lagi ya. Iya Ibu, betul. Mhm. Kalau yang sementara dibuat ini perahu apa? Perahu mengail tuna. Mengalir tuna. Ini digunakan di perairan. Ya di perairan Sangihe. Kepulauan Sangihe. Dan ini kalau membuat perahu seperti ini 2 orang sampai selesainya berapa lama tadi? 8 minggu, 2 bulan kurang lebih. Kurang lebih 2 Iya bulan. kalau cuaca bagus. Ini biasanya dibuat di pantai seperti ini ya? Iya harus dibuat di pantai. Biar lebih mudah ya. Iya untuk lebih mudah untuk peluncuran. untuk peluncuran. Oke, kalau hal-hal lain yang dilakukan pada zaman dulu menyangkut tradisi-tradisi pembuatan kapal yang berkaitan dengan perairan, apakah yang dilakukan juga oleh tua-tua kita yang dulu yang berkaitan dengan perahu dan juga laut? Kalau laut biasanya juga disirami dengan minyak wangi. Sebelum meluncurkan mata kail bersama dengan sinarnya, maka orang tua Itu ketika pertama kali. Iya pertama kali ada minyak wangi yang disiram
menurut kepercayaan mereka bahwa laut itu punya penguasa. Oh. Iya, memang laut itu ciptaan Tuhan, tetapi di sana ada penguasanya juga. Itu Seperti dilakukan itu. ketika misalnya perahu ini selesai, Iya. terus langsung berlayar begitu, karena perahu ini digunakan untuk mencari ikan. Pertama kali perdana ya, Iya, dilepas dilepaskan. minyak minyak wangi, wangi. seperti itu. Iya, minyak wangi baru dicampur dengan ramuan-ramuan pada minyak wangi. Itu apa tujuannya? Ya itu supaya ya rezekinya semakin dekat, baru ikannya semakin banyak. Seperti itu menurut kepercayaan mereka. Iya, iya. Itu cerita dari opa saya. Seperti itu. Dan memang ketika dilakukan itu banyak ya? Iya, memang fakta. Memang fakta banyak. Fakta betul, Bu. Berarti kalau melanggar itu ada konsekuensinya ya. Mungkin ikannya sedikit seperti itu. Karena semua terjadi kan menurut keyakinan dan kepercayaan. Mungkin kepercayaan mereka sampai di situ. Dan sekarang masih dilakukan seperti itu. Misalnya ketika perahu ini selesai, terus pergi melaut. Kalau buat saya pribadi mungkin sudah tidak, Ibu. Sudah tidak. Ya. Sudah tidak dilakukan persepsi seperti itu. Apa yang masih dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang yang terbawa? Kalau untuk sekarang ini termasuk sesajian ini masih. Oh masih? Masih. Jadi ketika perahu selesai Iya, masih dilakukan masih ya? dibuat nasi kuning, bersih direbus telur ayam kampung. Karena di situ ada yang dipanggil. Ada yang dipanggil termasuk penunggu. Menurut sejarah budaya orang tua dulu-dulu katanya kapal ini ketika jadi maka di sana ada penunggu. Ada penunggunya. Dan namanya ada juga di situ. Jadi dipanggil, diberikan sesajian. Oh, Begitu. jadi itu harus melibatkan tua-tua adat Iya, seperti itu ya? seperti itu. Ketika malam hari untuk Jadi, meluncurkan. Ketika pada besok hari, besok pagi, besok subuh diluncurkan. Jadi Dipanggil untuk apa? ya menurut kepercayaan mereka mungkin dikasih makan atau seperti apa. Oh. Karena dipanggil. Ya. Karena ada penunggunya katanya. Dan tentunya bersama dengan tuan perahu itu ya? Iya, bersama pemilik perahu. Bersama pemilik perahu yang nantinya akan menggunakan perahu Iya. ini. Ya, penonton RRI Net kalau mendengar di belakang saya ini memang mereka masih sementara bekerja untuk membuat perahu. Di sini ada beberapa perahu yang dibuat oleh masyarakat Kampung Talengen, Kecamatan Tabukan Tengah, di Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Pak Spener, ada hal yang terakhir yang ingin disampaikan terkait dengan pembuatan perahu di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilakukan saat ini. Ya, mulai dari dulu-dulu kan ada yang dilakukan secara tradisional sampai saat ini. Ada yang ingin dikatakan untuk masyarakat yang ada di Indonesia? Ya, untuk saat ini tetap budaya itu tidak ditinggalkan. Tetap dikembangkan. Saya sebagai kepala tukang tetap masih berpegang walaupun sudah melekat dengan agama, tetapi budaya juga itu adalah kepercayaan leluhur. Ya. Sebelum ada agama, budaya itu sudah dijalankan. Jadi sampai sekarang ini tetap masih ada yang dipegang, termasuk Budaya-budaya tetap buat budaya kita pegang, Kepulauan ya? Sangihe. Baik, Pak Spener Pali, terima kasih untuk waktunya. Sukses untuk pembuatan perahunya dan untuk teman-teman semua yang sementara bekerja membuat perahu. Ya, terima kasih juga Ibu Mary. Pendengar RRI Net, sahabat budaya, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Spener Palit, tukang atau salah seorang pembuat perahu di Kampung Talengen, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana.
hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana, selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Sahabat budaya, kita akan mengetahui prosesi pembuatan bahkan juga peluncuran perahu tradisional. Kita akan langsung bertanya kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini. Kita ke Bapak Othniel Makassai dulu selaku pembuat perahu. Pak, sebenarnya seperti apa Pak proses tradisional pembuatan perahu ini? Proses pembuatan perahu, khususnya perahu Pamo, yaitu mulai dari cara penebangan kayu sebagai ramuan kapal tersebut, melihat bulan di langit itu pada hari bulan tertentu. Bulannya apa kira-kira itu? Yaitu harus kena pada bulan Has. Dikatakan dalam bahasa Sangir bulan Harese. Bulan Harese. Iya, bulan Harese. Maksudnya di sini pada bulan Has semua makhluk-makhluk yang ada di dalam kayu itu berada di luar, sehingga penebangannya harus dilaksanakan pada hari itu. Begitu juga penebangan ramuan-ramuan yang lain berupa gading, papang, dan sebagainya itu harus dilakukan pada hari-hari tertentu. Kalau misalnya tidak dilakukan pada bulan-bulan tertentu, apakah mungkin ada akibatnya atau seperti apa? Akibatnya adalah dimakan hama, yaitu dalam bahasa daerah mebebu kalu kakoa sakain. Hamanya seperti apa Pak? Serangga kecil kah atau semacam apa? Serangga kecil, benar. Biasanya dia berwarna apa Pak serangganya? Hitam. Berwarna hitam ya, serangga kecil berwarna hitam. Terus ditebang kayu pada hari itu dan bulan itu menggunakan kapak atau sensor, dan sampai kayu itu rubuh di tempat itu sehingga dapat dikerjakan di tempat itu sampai selesai, terus mengundang warga untuk diturunkan ke tepi pantai. Setelah di pantai itu dibuat bantalan, terus haluan kapal itu harus mengarah ke bahagian darat. Pertama-tama yang dikerjakan di situ ialah lunas yang tadi diangkat dari hutan. Lunas ini kayu ya Pak? Ya, kayu. Terus
Pertama, pemasangan steweng depan, yaitu menghadap ke darat, terus steweng belakang, terus gading gambar, yaitu pemandu bentuknya perahu itu. Baru dikancing dengan mal, ya, dalam bahasa Sangir patrong. Dikerjakan dengan sabar dan tekun, karena pembuatan perahu kapal ini memerlukan tenaga dan otak. Sebab kapal ini ramuannya cukup berat dan terbuat dari bahan-bahan kayu yang keras. Setelah selesai pembuatan kapal ini, merencanakan peluncuran ke laut. Menurut para leluhur, sebelum kapal diturunkan, membuat sesajian berupa nasi kuning, telur, Telurnya telur mentah ini Pak atau sudah telur direbus? dari rebus, bunga melati, bunga mawar. Kalau bunga melati dan juga bunga mawar mungkin ada jumlahnya ganjil atau genap. Ganjil Ganjil biasanya berapa Pak? 7. 7. Yang maksudnya di sini sesajian memanggil dan mengundang malaikat perahu itu untuk segera naik di perahu itu, agar apabila perahu di laut dioperasikan, ada sang pemilik dan ada yang menakodai menjaga kapal tersebut. Itu terdiri atas 3 orang. Tujuannya apa itu Pak? Yang duduk di bahagian depan itu Ngiang Saweli, di bahagian tengah Ampe Lawebe, bahagian buritan Mekonda. Yang bahagian depan itu merupakan pemandu jalannya perahu keluar masuk, baik ke laut ataupun ke daratan. Yang bahagian tengah itu sebagai penjaga mesin dan air limas. Bagian belakang itu memegang kemudi. Kalau misalnya ada dari tiga tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak, kemudian hanya 2 atau 1, apakah boleh diturunkan perahunya Pak? Ataukah memang harus 3? Ya, jelas, karena ini sesuatu yang tidak dapat dilihat dan dengan mata dan secara nyata, maka perahu itu bisa diturunkan. Tadi ada sesajen yang dikatakan oleh Bapak, ada nasi kuning, kemudian juga ada telur rebus, ada bunga mawar, bunga melati. Ini ditaruh di dalam perahunya Pak, atau mungkin di luar perahu? Ditaruh di perahu. Di dalam perahu. Ya, di dalam perahu. Kemudian setelah itu proses peluncuran, alat-alat atau bahan yang dipakai berupa kayu batang kelapa dijadikan hangi atau ilade atau bantalan itu ya, ya Pak? bantalan. Terus pada pagi hari kapal siap diturunkan ke laut dengan memakai alat dorong
Yaitu kalau saat sekarang ini sudah memakai alat berat sehingga kapal dengan mudah diturunkan ke laut. Setelah itu selesailah tanggung jawab pembuat kapal atau melanging kapal. Nah, ketika tadi dikatakan ada sesajen itu, apakah memang ada doanya, ada mantranya atau seperti apa, Pak? Menurut para leluhur bahwa itu ada doanya. Tapi untuk saat sekarang ini sudah tidak lagi dipakai doa-doa ataupun mantra-mantra tradisi yang saat ini sudah digantikan dengan doa-doa, yaitu yang sering dilakukan oleh gembala-gembala, para haji ataupun penatua dan lain sebagainya. Berarti untuk doa-doa yang lalu misalnya sudah tidak digunakan lagi untuk saat ini ya? Sudah. Ya. Nah, untuk alat-alat yang digunakan sendiri untuk pembuatan perahu, apa saja Pak alat-alatnya? Alat-alat untuk digunakan pembuatan perahu, kapak, pedang, bor, sensor, skap dorong, pahat, martelu, bang skrup. Itu. Alat-alat yang digunakan untuk pembuatan perahu. Ya. Saat ini, kalau dulu, kalau misalnya belum secanggih saat ini, misalnya seperti lem, apakah ada penggantinya dulu? Kalau dulu memakai lem dari getah kayu, itu dari kayu damar yang dibahasakan dalam bahasa Sangir hegese. Nah, kalau dulu Pak Otniel untuk mengukur kan tidak ada alat ukur. Kalau dulu menggunakan apa ya, Pak? Kalau dulu mengukur dengan cara jengkal dan rentangan. Misalnya jarak antara gading dengan gading berapa jengkal panjangnya. Seperti itu. Karena memang belum ada pengukuran seperti saat ini ya, belum ada alat ukur. Tetapi apakah perahu tersebut bisa seimbang dengan pengukuran yang dipakai dulu? Karena diatur dengan semaksimal mungkin, ya seimbang. Karena itu kan sudah diperhitungkan melalui ukur jengkalan. Dan disamakan berat misalnya kiri ataupun bagian kanan. Karena alat bahan yang dipakai berupa gading itu harus sama lebar, sama tinggi. Sehingga perahu itu setelah jadi terbuat dengan benar dan tidak ada kendala miring kiri atau miring kanan. Seimbang ya. Seimbang. Baik, kita ke narasumber yang kedua, ada Bapak Lukman Makapuas. Dalam setiap proses pembuatan perahu pasti ada maknanya. Apa saja Pak makna ketika membuat perahu tradisional? Baik, terima kasih. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh teman kami, rekan kami, Pak Makasahe ya. Sebelum saya ke makna, saya akan tambahkan dulu sedikit tadi. Yang hampir seluruhnya tidak mengerti apa itu lunas. Ada juga orang Sangihah tidak mengerti apa itu lunas. Orang Sangihah mengatakan tahu bara.
Kalau bahasa sering ada di Tabukan Utara sekarang ini sudah berkembang tentang kasgu. Sudah bahasa Filipin karena berdekatan dengan daerah Filipin. Sehingga bahasa yang seharusnya di sini sering digunakan oleh orang tua dulu, tahubara. Ya. Sehingga sampai ada nyanyian metiki susondore makngena sutahubara. Tidur di dalam perahu yang dilunas itu, makngena itu juga tidur artinya. Sehingga orang yang di dalam pada saat dia mengarungi lautan, mudah-mudahan semua yang para penumpangnya bisa tertidur dengan nyenyak dan sampai dengan selamat. Adapun makna, ada beberapa makna yang di dalamnya. Makna daripada pembuatan perahu yang pertama tentunya adalah meringankan beban pekerjaan bagi orang yang membuat. Karena yang jelas daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini adalah daerah maritim, daerah laut. Sehingga untuk mau menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain harus menggunakan perahu. Ini makna yang pertama, yaitu merupakan makna untuk meringankan, merupakan alat transportasi. Meringankan. Yang kedua, makna yang kedua adalah perahu ini dimungkinkan dan dimohon kiranya dapat menyelamatkan para penumpang maupun yang tuan perahu pada saat dia berlayar atau bekerja di laut. Makna yang berikut, di dalam perjalanan lain juga kita tidak minta bahwa perahu ini harus rusak di lautan. Tetapi di dalamnya selalu perahu didoakan pada saat dia bahaya di laut, dimungkinkan dia harus kembali ke daratan. Apakah dalam keadaan utuh ataupun hanya pecahnya. Itu pernah terjadi. Itu saya masih ada. Dan nakoda jana adalah ayah saya sendiri. Harus menyeberang ke Malurung. Melurung itu apa, Pak? Di Mindanao Selatan. Filipina. Filipina. Karena dulu Filipina ini masih bebas dulu. Kalau sekarang kan Keluar sudah masuk bisa, keluar masuk bisa. Karena keluarga kami di sana juga banyak. Sehingga yang dapat diketahui bahwa perahu yang dikemudikan oleh ayah saya itu rusak. Dan nomornya, namanya itu ada. Jadi tandanya seperti apa, Pak? Kalau misalnya kita melihat bahwa ada kerusakan Perahu itu ada pada perahu. tanda-tandanya, yaitu diberi nama. Dan ini yang tepatnya pada saat kerusakan itu, nama itu pecah, papan yang sepanggal itu yang terbawa ke darat. Berarti diketahui bahwa perahu ini rusak. Dan nama perahu itu Sumaden. Disingkat Suradarengang Maburen Denganeng. Artinya, Pak? Di dalam perjalanan selalu dinaungi Tuhan. Nih. Jadi Sumaden disingkat Sumaden. Ini mana-mana yang terkandung. Mana yang berikut adalah perahu ini juga merupakan alat untuk menghasilkan kebutuhan untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat maupun si pengguna perahu itu sendiri. Sebagai mata pencaharian. Mata pencaharian. Yang lain juga pada saat-saat yang sayangnya sekarang ini sudah tidak dilakukan lagi pada saat prosesi upacara. Upacara peluncuran perahu.
Apa saja itu Pak yang tidak dilakukan? Kalau dulu pada prosesi peluncuran itu, dia harus menggunakan menampung masyarakat banyak, dan cara menampungnya untuk mau mengirim kabar bahwa pada saat hari ini atau bulan ini kami akan melaksanakan peluncuran perahu, dan masyarakat keluarga dimohon datang bersama dengan tagonggong. Berarti diumumkan kepada masyarakat. Disampaikan dari tidak diumumkan secara utuh, tapi hanya melalui pesanan dari mulut ke mulut. Sehingga tanpa dipanggil pun, karena orang Sanghe dikenal dengan Sasumbala, Gotong royong. kegotong royongan, langsung datang dengan tanpa harus diundang secara tertulis. Inilah hal yang agak sekarang ini agak jauh, tetapi masih ada dibuktikan dengan kerja kegotong royongan, yaitu masih di kampung masih ada. Tapi cara utuh sudah mulai menipis, dan mudah-mudahan dapat dipertahankan lagi ke depan. Dilestarikan. Iya. Karena ini merupakan salah satu budaya juga untuk proses pembuatan bahkan peluncuran perahu. Nah, selain tadi yang Bapak katakan masyarakat, kalau dulunya masyarakat yang sama-sama mendorong perahu untuk peluncuran, kalau saat ini Pak, di zaman saat ini yang teknologinya semakin canggih, sudah menggunakan apa Pak? Nah, inilah. Jadi sekarang ini sudah tidak mau menggunakan lagi tenaga manusia. Semua sudah menggunakan tenaga mesin. Seperti bulldozer, eskavator. Kurang sedikit mau ditolak. Tapi kalau dulu, pada saat mau meluncurkan perahu, alat-alatnya yang dikancing itu ada tali atau rotan yang sudah dianyam untuk diikat di perahu. Alat-alat itulah yang dipegang untuk ditarik sama-sama. Dulu? Iya. Sebelum ada alat canggih. Selain yang lain-lain. Tagonggong ini adalah sementara Sambo ini merupakan penyemangat bagi para penarik perahu dan pendorong perahu. Sehingga ada kata-kata begini. Menondong patoburain dalukang kimerong intang. Bininta tinting ulangi. Ya. Ini di dalamnya pato ini bahasa aslinya. Bahasa hari-hari sakaeng. Baru bahasa Indonesia perahu. Perahu terjadi dua, perahu motor atau kapal motor. Nah, jenis-jenis perahu di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu banyak, Bu. Cukup banyak. Mulai dari yang kecil sampai dengan besar. Sampai dengan berupa kapal. Ada yang menyebut londe. Ada yang menyebut pangku. Ada yang menyebut pelang. Ada yang menyebut pamo. Ada yang menyebut dorehe. Ada yang menyebut bininta. Berarti semua keseluruhannya ada 7. Apalagi setelah di antara perahu-perahu ini, apabila dia rusak, direhab kembali tapi tidak sesuai aslinya, hanya diambil yang lain, dia berubah namanya. Ya, ada yang mengatakan pagora, ada yang mengatakan tenduara. Ada juga satu perahu yang tertinggal, yaitu perahu yang tidak mempunyai sema-sema. Sering ada perahu besar, dia itu ada perahu kecilnya yang disebut dengan kori-kori. Ada yang mengatakan bolotu. Kalau sema-sema itu Pak, seperti apa Pak? Mungkin bisa Itu sema-sema dijelaskan. adalah perahu yang mempunyai seperti pelang. Jadi yang sema-sema ini dia adalah bulu Bambu. bambu
yang dibuat kiri kanan, sehingga dia tidak akan mudah untuk Oleng. oleng atau bisa terbalik sesuai dengan sema-sema. Nah, jadi itu sema-semanya. Beda dengan apa tadi ya? Pamo. Pamo itu sudah berbentuk besar, sudah mau menuju ke kapal, hampir kapal kecil lah, itu pamo. Tuh. Tapi dorehe dengan bininta, kalau ini adalah perahu perang dengan perahu untuk pengintai, untuk daerah Sangihe. Ya, jadi ada beda-bedanya. Perahu untuk nelayan biasa, perahu untuk perang seperti apa, itu dorehe dengan bininta. Nah, itu. Jadi yang jadi lambang kita itu bininta, karena pemberani. Oh, Iya. ada berarti ada arti dari setiap nama-nama perahu tersebut. Kalau Ada. kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe Memakai bininta. Bininta. Oke, baik. Nah, kalau untuk peluncurannya sama, walaupun perahunya berbeda jenis-jenisnya, untuk peluncuran dan pembuatannya tetap sama. Tetap sama. Yang membedakan cuma perahu besar dengan perahu kecil. Baik, kita ke Bapak Makasaiha. Dari semua urutan proses tradisional pembuatan perahu, bagian mana yang masih tetap dipertahankan, Pak? Penebangan kayu secara teratur, seperti tadi yang saya katakan, harus pada hari dan bulan tertentu. Terus peluncuran secara gotong royong, kemudian pembuatan perahu secara sama-sama, sehati dan sepikir, agar perahu itu dengan mudah dibuat dan terlaksana. Biasanya berapa orang, Pak, yang membuat perahu? Sendiri kah? Atau Tergantung daripada besarnya perahu, Bu. Kalau misalnya perahu dengan ukuran kecil, sendiri boleh? Kalau ukuran kecil, sendiri boleh. Boleh, baik. Tetapi kalau ukurannya sudah semakin sedang besar, pasti memerlukan ada 2 atau sampai 3. Ya, sampai 8 orang, Ibu. 8 tenaga ya, 8 orang. Sahabat budaya, sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang proses pembuatan perahu tradisional? Kita ikuti pendapat beberapa masyarakat berikut ini. Saya pernah dengar atau pernah lihat tentang pembuatan perahu tradisional Sangihe, dan itu juga harus perlu dikembangkan atau perlu dilestarikan. Nah, dan ini bukan hanya untuk masyarakat saja, tetapi ini harus kerjasama dengan pemerintah. Beberapa tahun yang lalu ada para nelayan masih dengan cara-cara manual, tapi dengan adanya sekarang ini para nelayan dengan agak gampang begitu sudah ada mesin-mesin yang muncul sekarang ini. Jadi ikuti Jono perkembangan sekarang ini yang ada. Kita sebagai nelayan cuma tahu cara menggunakan perahu. Kalau proses pembuatan perahu secara tradisional dari awal sampai akhir kita ingin tahu bagaimana. Kita cuma dengar, cuma orang tua dulu-dulu yang jaga backing perahu dengan alat tradisional. Cuma sekarang so pakai alat lebih canggih. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan
hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Sahabat budaya, demikian tadi pendapat beberapa masyarakat tentang proses pembuatan perahu tradisional. Kita sudah mendengar tanggapannya, ada yang tahu, ada yang juga tidak mengetahui. Kita langsung ke kedua narasumber, tanggapannya Pak terkait dengan pendapat masyarakat tadi, ke Bapak Lukman Makapuas terlebih dahulu. Terima kasih. Setelah mendengar tanggapan dari masyarakat tentang pembuatan perahu secara tradisional, ada yang sudah masih bisa mempertahankan harus, dan ada yang mengatakan karena ini sudah canggih. Saya kira kita hanya bisa mengikuti, dan untuk mempertahankan adalah nilai-nilai kesakralannya di dalamnya. Tapi secara modern harus diikuti sesuai dengan kebutuhan masa sekarang. Yang saya maksudkan di sini, kesakralannya adalah hal-hal yang tidak boleh dilanggar oleh adat. Saya kira ini. Kalau ke Bapak Otniel, maka saya mendengar tadi pendapat masyarakat, tanggapannya Pak. Silakan. Pia ubega, pia umasingka. Ada yang masih tahu dengan proses pembuatan perahu ini, tetapi ada juga yang sudah sama sekali tidak mengetahui lagi pembuatan perahu tradisional. Ya, kalau yang tidak tahu, kemungkinan juga karena dia tidak memiliki karunia ataupun talenta cara pembuatan perahu. Tapi untuk yang tahu, kiranya ini semua dapat dibudayakan dan dapat dikembangkan secara terus-menerus, secara turun-temurun. Nah, dalam upaya untuk tetap melestarikan, tetap ada budaya pembuatan bahkan juga peluncuran perahu tradisional ini dari budayawan, kemudian juga dari Badan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe, seperti apa mensosialisasikan proses pembuatan perahu tradisional ini kepada masyarakat, sehingga tentunya tidak lekang oleh waktu, tetap diingat oleh anak cucu kita. Memang hal ini menjadi tanggung jawab yang luar biasa bagi Badan Adat yang harus mau dilestarikan. Tentunya bagi anak-anak sekarang ini, mau dipanggil untuk bekerja sudah tidak bisa ke sana. Apa yang perlu harus mereka tahu, harus diketahui, yaitu kami tetap berharap kepada pemerintah tentunya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu cerita-cerita ini harus mau dikumpul jadi satu dan dijadikan buku menjadi bahan bacaan di dalam mata pelajaran muatan lokal. Sehingga walaupun mereka tidak turun langsung untuk mengerjakan, tetapi paling kurang mereka tahu bahwa inilah tata cara pelaksanaan pembuatan perahu. Dan inilah hal yang harus diusahakan. Saya kira ini untuk saya, Bu. Nah, ini yang terakhir ini, harapan-harapan ke depan dari Bapak Lukman terlebih dahulu, Bapak Lukman Makapuas, harapannya ke depan untuk pembuatan atau bahkan peluncuran perahu tradisional ini, Pak? Kita bisa melaksanakan, tetapi harus mencari di mana perahu yang sementara dibuat. Sehingga dari Badan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bisa datang menawarkan kira-kira untuk dapat diluncurkan secara tradisional. Bagi yang empunya perahu, bisa dilaksanakan secara untuk diluncurkan. Tetapi untuk pembuatannya, sudah jelas ini tetap dilestarikan. Saya punya keinginan untuk membuat perahu adat. Saya sudah pernah usulkan, tapi mungkin karena COVID-19, sehingga dana ini harus bisa
kembali lagi dan mudah-mudahan tahun-tahun berikut untuk pembuatan perahu tradisional yang merupakan lambang daerah itu harus ada di sini sebagai keasliannya, bukan hanya di dalam gambar atau tanda-tanda yang digantung oleh para PNS, tetapi itu betul ada. Seperti contoh di Minahasa. Contoh di Minahasa trompet raksasa. Itu ada. Maka kalau kita tak gonggong sudah ada. Yang belum adalah perahu itu sendiri. Tapi mudah-mudahan ke depan ini bisa dapat dilaksanakan dan mudah-mudahan terutama adalah anggota Dewan yang terhormat, kami mengajak bersama-sama untuk dapat memikirkan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah yang lambangnya syarat dengan nilai-nilai kebudayaan yaitu perahu. Dan mudah-mudahan kalau program saya ke depan bisa disetujui. Kita ke Bapak Makasaihe, harapannya Pak. Harapan kiranya pembuatan atau peluncuran perahu tradisional ini kiranya dapat dioperasikan antar pulau di laut dengan aman dan tidak kurang suatu apa. Itu saja. Itu saja. Ya, kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada kedua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama kepada Bapak Lukman Makapuas SPD. Semoga tentunya tetap dilestarikan untuk pembuatan bahkan peluncuran perahu tradisional ini sehingga tidak akan dilupakan oleh generasi yang akan datang tentunya. Terima kasih, mudah-mudahan tetap lestari, insya Allah akan terlaksana. Terima kasih juga kepada Bapak Otniel Makasaihe yang sudah bersama di malam hari ini. Sukses juga untuk pembuatan perahu dan juga peluncuran perahu tradisionalnya. Terima kasih. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, demikian obrolan budaya pada malam hari ini, produksi RRI Tahuna dan semua kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.